Sementara itu, Saudara, Badan Narkotika Nasional mencatat saat ini diperkirakan ada 5 juta pengguna narkoba di Indonesia. Kondisi tersebut membuat Indonesia masuk dalam darurat narkoba. Bahkan saat ini bom mudah didapatkan di pasaran. Peredaran narkoba di Indonesia semakin menggila. Para bandar narkoba di Indonesia yang terkait dengan jaringan bandar internasional selalu mencari cara agar pengiriman dan pembuatan narkoba di Indonesia tak tercium aparat atau masyarakat. Modus operandi yang dilakukan para bandar itu terkadang sulit diterima akal sehat. Salah satu cara yang digunakan para bandar untuk bisa mengirim dan menjual narkoba tanpa terendus adalah dengan memodifikasi narkoba dalam bentuk makanan dan minuman. Permen narkoba, kue ganja, kopi narkoba adalah beberapa contoh modus operandi yang dilakukan para bandar untuk menyamarkan peredaran barang haram yang banyak peminatnya ini. Peredaran kue, permen, dan kopi narkoba awalnya diedarkan di kalangan tertentu. Belakangan, setelah dinilai aman, para bandar berani menjual secara terbuka. Dan bukan hanya kepada kalangan yang sudah dewasa, anak-anak pun menjadi sasaran penjualannya. Seperti yang dilakukan oleh 3 orang berinisial B, L, dan Y. Ketiganya menyamarkan sabu yang diperdagangkan dalam bentuk permen. Sepintas bungkus permen yang mereka bawa tidak berbeda dengan permen pada umumnya. Tapi siapa sangka jika di dalam bungkus permen itu bukan manisan isinya, melainkan sabu. Tak tanggung-tanggung, tiap satu bungkus permen itu berisi 25 gram sabu siap pakai. Terungkapnya modus penjualan sabu dalam bentuk permen ini berawal dari informasi yang diterima petugas tentang adanya pengiriman narkoba di Jakarta. Petugas kemudian melakukan penyamaran dan meringkus ketiga orang itu. Petugas nyaris saja tertipu dan melepaskan ketiganya, sebab tampilan permen yang mereka bawa memang tidak menyeratkan jika itu narkoba yang begitu berbahaya. Kemudian petugas yang akhirnya bisa membongkar modus tersebut. Selain diselundupkan dan diedarkan dalam modifikasi penganan dan minuman, para bandar juga memiliki teknik lain dalam mengedarkan narkoba. Beberapa cara yang bisa diungkap petugas antara lain adalah mengirim narkoba dalam kompresor, patung, ikan asin, dan kaleng biskuit serta bola. Makanya pengedar selalu mencari jalan baru untuk mensiasati peredaran narkoba tersebut. Makanya pada akhirnya ini timbul dalam kemasan permen dan lain sebagainya. Kamuflase yang dilakukan para bandar itu juga dilakukan dengan teknik jual putus, yakni teknik penjualan berjaring yang membuat petugas kesulitan mencari bandar besar atau otak pelakunya. Lazimnya mereka yang tertangkap adalah para kurir yang mengaku tidak tahu siapa yang memerintahkannya. Penyelidikan pun akhirnya terputus pada kurir tersebut. Gilanya peredaran narkoba di Indonesia adalah bukti para kartel narkoba takkan pernah membiarkan Indonesia terlepas dari peredaran narkoba. Indonesia dengan jumlah penduduk yang banyak kini tak hanya menjadi negara transit peredaran narkoba. Indonesia sudah menjadi pasar dari peredaran narkoba dunia. Harga beberapa jenis narkoba di Indonesia seperti sabu dan pil ekstasi harganya beberapa kali lebih mahal dibandingkan harga yang sama di negara-negara lain. Di Malaysia misalnya, 1 kilogram sabu hanya dijual ratusan ribu rupiah. Di sini, 1 kilogram sabu dibutuhkan uang ratusan juta untuk memperolehnya. Perbedaan harga yang terjadi karena permintaan yang tinggi membuat para kartel berlomba menyelundupkan dan memproduksi narkoba di Indonesia. Badan Narkotika Nasional mencatat, saat ini diperkirakan ada 5 juta pengguna narkoba di Indonesia. Sebuah angka yang fantastis, angka yang diartikan oleh para bandar sebagai uang besar. Coba saja kita hitung. Jika setiap orang dari pengguna narkoba itu mengeluarkan uang Rp500.000 per pekan untuk belanja narkoba, berarti uang yang beredar mencapai Rp2,5 triliun setiap pekannya. Jumlah yang bukan sedikit tentunya. Perputaran uang yang besar ini bisa membuat siapa saja, termasuk aparat hukum, menjadi gelap mata dan bahkan menjadi kaki tangan peredaran narkoba. Untuk membuktikan jika Indonesia adalah surga bagi para pengedar narkoba,
kami melakukan sebuah penelusuran ke sebuah jalan di Jakarta untuk membeli bong, alat penghisap sabu yang dijual secara bebas dan terang-terangan. Dalam penelusuran yang kami lakukan, para penjual tampak tak takut dan tak merasa bersalah dengan apa yang mereka jual itu. Mereka tak segan-segan menawarkan dan mempromosikan dagangannya kepada setiap orang yang mendatangi lapaknya. Sampai pecah ya, sarapnya ada itu. Dia kasih 60 lah udah. Langganannya 60. Praktisi hukum Bimo Suryono memperkirakan memasuki era perdagangan bebas di akhir tahun ini, peredaran narkoba akan semakin sulit dibendung. Sebab segala barang dari luar negeri bisa masuk dengan bebas. Salah satu yang menjadi ancaman terberat adalah dijadikannya anak-anak sebagai sasaran penjualan barang haram itu. Peran serta dari unsur masyarakat lainnya, pemuka agama, para guru, cendekia dan sebagainya untuk menyampaikan mengenai bahayanya narkoba. Pemberantasan narkoba tak bisa dilakukan tanpa peran serta seluruh masyarakat. Setiap orang yang tinggal di negeri ini memiliki tanggung jawab yang sama untuk memberantasnya, terutama melakukan pencegahan dengan memberikan pemahaman kepada anak-anak dan generasi muda akan bahaya narkoba.